Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis isu korupsi dengan teknik Fishbone. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, Farah Raihan Nur Syabani, SPD. Yang kedua, Riri Zuhriyah, SPD. Yang ketiga, Dini Indrawati, SPD. Dan yang keempat, Daniar Yeni Kusumaningrum, SPD. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Faktor pendorong terjadinya tindak korupsi. Yang pertama, faktor individu. 1. Sifat tamak. 2. Moral yang lemah menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Kemudian ada faktor lingkungan. 1. Ketahanan mental. Dan yang kedua, harga diri yang menjadi pertaruhan di masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Daniar. Kelompok kami telah mengidentifikasi beberapa isu masalah dengan metode pentahelik, yaitu isu-isu tentang masalah korupsi di beberapa bidang. Kalau menurut pentahelik, yang pertama adalah di bidang pemerintah. Di situ ada kasus Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek. Lalu di bidang pendidikan, ada kasus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK Fisik bidang sekolah menengah atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Di bidang usaha, terungkapnya kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster atau BENUR yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Di bidang masyarakat, yang kerap kali kita jumpai adalah pemberian uang atau barang kepada ketua RT, RW, kepala desa saat ada keluarga yang melaksanakan hajatan. Dan yang terakhir di bidang media massa, masih kurangnya kesadaran dan peran media massa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya, yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah, serta menemukan isu prioritasnya dengan metode USG. Kita telah menelaah masalah-masalah korupsi tadi dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Menurut kami, untuk kasus Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek, kami memberikan nilai urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Jadi, totalnya adalah 15. Lalu yang kedua, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK Fisik bidang sekolah menengah atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Kita memberikan nilai urgensi 4, seriousness 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya 12. Yang ketiga, terungkapnya kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster BENUR yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kita memberikan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya 13. Yang keempat, pemberian uang atau barang kepada ketua RT RW, kepala desa saat keluarga melaksanakan hajatan. Kita memberikan urgensi 3, seriousness 4, dan growth-nya 3, sehingga totalnya 10. Yang terakhir, masih kurangnya kesadaran dan peran media massa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kita memberikan urgensi 2, seriousness 2, growth-nya 3, sehingga total 7. Jadi dari beberapa kasus ini,
sudah kita prioritaskan dengan total yang tertinggi adalah kasus Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Kasus inilah yang akan kita bahas di metode analisis Fishbone yang akan disampaikan oleh Bu Riri Zuhriah. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan analisis Fishbone terkait dengan isu korupsi Bansos. Kami mengangkat ke tema korupsi Bansos. Saya akan membacakan persub bagian apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Apa? KPK menetapkan Mensos Juliari P. Batubara sebagai tersangka penerima suap. Diawali dengan pengadaan barang berupa Bansos penanganan COVID-19 di Kemensos paket sembako. Kejadian ini berada di kawasan Jabodetabek. Terjadi karena lemahnya pengawasan internal di pemerintah dan pemerintah sering melupakan proses evaluasi. Siapa yang menjadi tersangkanya adalah Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara. Bagaimana ini terjadi? Transparansi keuangan yang jelas. Hikmah atau solusi dari analisis Fishbone ini, yang pertama, hukum yang setimpal, perampasan kekayaan para koruptor, menyantumkan dalam Undang-Undang Parpol mantan narapidana tipikor tidak dapat mencalonkan diri, perlunya pendidikan tentang korupsi, dan memberikan banyak literatur kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan hukumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Para Raihan Nursyabani. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya. Jika dipandang dari sudut strength atau kekuatan, KPK menunjukkan kinerja yang optimal dalam pemberantasan korupsi. Terlihat dengan banyaknya kasus korupsi yang terkuak oleh KPK, salah satunya kasus Bansos. Integritas pegawai KPK. Lalu dari kelemahannya, masalah korupsi jadi pemberantasan yang biasanya memerlukan waktu lama, juga hukum yang tidak tegas, dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang. Dilihat dari segi peluangnya, opportunity, peran aktif KPK dalam pemberantasan tuntas kasus korupsi tanpa memilih-milih. Masyarakat sudah peka juga terhadap kasus korupsi di Indonesia, dan juga lembaga dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi agar tuntas sampai ke semua kalangan. Ancamannya yaitu korupsi sudah menjadi budaya yang mengakar di Indonesia sehingga pemberantasannya harus dilakukan sampai ke akarnya. Perlawanan balik dari koruptor. Seperti itu. Silakan kembali lagi ke Ibu Dini. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja. Dan yang keempat, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian presentasi yang telah kami lakukan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah.
Dari kelompok kami pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.